Pilpres masih 3 tahun lagi, namun penjajakan peluang koalisi partai politik terus dilakukan. Di saat PDI Perjuangan dan Gerindra kian akrab dan berupaya menguatkan koalisi Pilpres 2024, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menawarkan konsep poros harapan baru. Waketum PKB Jazilul Fawait menyatakan, ke depan ingin ada harapan baru di tengah pandemi dan memberi solusi di atas semua krisis. Sedangkan figur capres tergantung kesepakatan partai koalisi. Tentu harus disusun oleh partai politik dan semuanya, sehingga Pilpres tidak hanya menjadi seremoni akad tiap tahunan untuk memperbaharui, tetapi juga bisa diharapkan mengatasi keadaan. Sementara ini sampai hari ini Gus Ami atau Caimin belum memutuskan sikapnya untuk maju, tetapi desakan agar tokoh NU menjadi presiden ini semakin kuat. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera terus bergerilya, melakukan pertemuan dengan sejumlah parpol, membuka kemungkinan berkoalisi di pemilu 2024. Ketua fraksi PKS DPP RI Jazuli Juwani menganggap terlalu dini jika mengumumkan calon presiden dan wakil presiden dalam waktu dekat. Poros harapan baru ini belum lama ya, artinya masih 3 tahun lagi. Walaupun PDIP mengatakan kecil kemungkinan, ya tidak ada masalah karena kita menghormati setiap pilihan-pilihan politik. Tetapi sebagai anak bangsa, saya yakin kalau kita bicaranya tentang kemajuan bangsa, tentang kesejahteraan rakyat dan seterusnya, di samping ada perbedaan-perbedaan sikap politik, pasti banyak titik temu. Semua peluang kerjasama masih terbuka lebar. Tak hanya peluang berkoalisi dengan partai nasionalis, poros partai Islam masih terbuka dan masih terus dijajaki. Yang jelas apapun koalisinya, publik ingin ada arah perbaikan di masa depan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Tim Liputan Metro TV. Baik, Mirsa, langsung kita bahas bersama 3 orang narasumber kami. Yang pertama ada Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB, Jazilul Fawait. Kemudian ada Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, dan juga pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Mas Jazil terlebih dahulu. Poros harapan baru. Kenapa harus harapan baru? Harapan lamanya kemana? Atau apa ini sebenarnya poros ini, Mas Jazilul? Jadi saya memang menyampaikan itu supaya lebih clear lagi, Mas Wahyu ya. Selama ini ada wacana bahwa akan ada 2 poros. Ya, akan ada 2 kompetitor. Yang itu sudah punya pengalaman kemarin, itu dampaknya buruk. Tetapi saya melihat ke depan ini, kenapa saya sebut poros harapan baru, itu saya yakin di depan mata ini akan terpecah antara poros oligarki dan non-oligarki. Ini sebenarnya lebih jelas petanya antara yang partai oligarki dan bukan oligarki. Nah, yang melawan oligarki ini yang saya sebut sebagai poros harapan baru. Karena apa? Karena itu akan menyimpan harapan pembaharuan dari keadaan yang ada. Ini oligarki di... Ya, tapi kita tahu partai politik yang sekarang juga ada, termasuk PKB kan juga. Ya, yang dimaksudnya oligarki itu siapa, Mas Il? Nah, biar masyarakat nanti yang melihat. Tetapi saya ingin sampaikan, karena ini temanya soal kemana partai Islam, saya ingin memetakan saya supaya lebih clear. Di mana sih sebenarnya peta kekuatan Islam? Kekuatan di ekonomi tak kuat. Oke? Di peta-peta kekuatan ekonomi kecil sekali kita, Islam itu. Di partai juga begitu, itu menengah ke bawah. PKB yang paling besar, partai berbasis Islam. Nah, saya melihat ke depan ini, ada keinginan, ada desakan dari bawah, kalau mampu kita menyatukan, itu yang saya sebut poros harapan baru. Siapa itu? Kekuatan yang selama ini tidak mendapatkan tempat. Siapa itu? Ya mayoritas umat Islam.
Oke, baik. Saya ingin ke Pak Mardhani. Pak Mardhani, kalau PKS bagaimana, akan ikut juga tidak kalau ada poros harapan baru itu? Yang pertama tentu PKS akan ikut dalam kontestasi Pilpres. Karena sebagaimana kita tahu, sebagai negara dengan sistem presidensial, presiden sangat menentukan jatuh bangunnya negeri. Nah, yang kedua tentu tidak bisa dipungkiri dua pilar dari negeri ini, yaitu kelompok agamis dan kelompok nasionalis. Dan karena itu Partai Keadilan Sejahtera sangat berharap kalaupun nanti ada kontestasi, bukan antara nasionalis sama agamis, tetapi satu kelompok di dalamnya nasionalis agamis bertanding dengan nasionalis agamis di kelompok yang lain, sehingga akan ada kontestasi gagasan, kontestasi karya, kontestasi ide, bukan kontestasi ideologis. Kalau ideologis sudah selesai kita. Justru yang diinginkan oleh PKS nanti kontestasi teknokrasi, kontestasi strategi. Nah, jadi masih cair kalau pandangan kami. Begitu. Jadi masih cair ya, artinya mungkin bisa jadi nanti ketemu kawan baru atau kawan lama nih, karena kawan lawannya juga sudah mulai gerak sendiri nih. Kalau menurut saya bagus sekarang dimulai prosesnya. Bisa ketemu kawan baru, bisa ketemu kawan lama, bisa gabungan kawan baru dengan kawan lama, tetapi dari sekarang prosesnya jalan. Jadi kita tidak merit by accident gitu loh. Ujuk-ujuk di akhirnya karena kita nggak ketemu teman kita bersatu. Jangan. Dari sekarang kita sudah mulai penjajakan. Karena itu PKS muter tuh. Kemarin tuh ke semua parpol kita muter. Kita penjajakan. Kita coba lihat. Kita coba meraba seperti apa sih visi misi atau kerangka strategi dari tiap partai untuk 2024. Karena kita tahu 2024 turning point kita penting. Oke. Mas Gun, PKB 9,6%, PKS 8,2%, PAN 6,8%, satu lagi ada PBB tidak sampai 1%, 0,7%. Bagaimana nanti partai-partai ini? Apakah memang bisa dan berpotensi untuk membuat poros baru, termasuk poros harapan baru, atau bagaimana nanti arahnya? Saya pikir poros apapun namanya itu hanya akan bisa mewujud dengan 3 prasyarat ya. Pertama itu bisa mengatasi ego sektoral masing-masing partai. Kenapa? Karena masing-masing partai punya obsesi kekuasaan, punya target, punya strategi, dan bisa saja antara satu partai dan partai lain berbeda. Nah, ego sektoral ini harus teratasin, menjembatani kepentingan masing-masing. Kemudian yang kedua itu kehadiran figur-figur yang bisa menyatukan. Ini penting, makanya silaturahmi komunikasi politik itu menjadi kunci. Figur-figur yang bisa menyatukan itu menjadi sangat signifikan perannya. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa landscape politik Indonesia, meskipun misalnya cair, itu sebenarnya masih pola patron clay, ya kan? Dan proses itu kemudian menuntut sebenarnya posisi figur itu mendinamisasi komunikasi politik menjadi jauh lebih solid. Kemudian yang ketiga itu agenda bersama. Tanpa ada agenda bersama menurut saya nothing ya. Apapun nama porosnya, apakah poros tengah, apakah poros harapan baru misalnya, itu tidak akan mewujud, Mas Wahyu, tanpa ada agenda bersama. Sekarang menyatukan agenda bersama itulah yang paling menjadi titik krusial. Kenapa misalnya poros tengah yang jilid-jilid kedua yang mau dibentuk 2014 gagal karena juga tidak bisa menghadirkan agenda bersama. Tetapi poros tengah waktu misalnya 2004 sukses ya kan karena ada agenda bersama begitu. Oke. Yang menarik adalah koalisi nanti kan akan dibentuk lebih awal karena pilpresnya juga berbarengan, Mas Gun. Jadi ada faktor ketokohan juga. Bagaimana kemudian dari keempat partai yang tadi saya sebut ini dengan tokohnya masing-masing untuk menyatukan visi yang lama, meruntuhkan ego sektoral tadi? Dijawab nanti di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Prime Talk. Oke, baik, kembali di Prime Talk. Mas Gun, singkat pertanyaan tadi saya sebelum jeda. Yang menarik kan koalisi nanti akan dibentuk lebih awal untuk pilpres yang berbarengan. Sementara ada tokoh juga yang dibutuhkan. Bagaimana nanti, Mas? Ya, makanya harus mengintensifkan komunikasi ya. Karena itu kuncinya sebenarnya. Ingat poros partai-partai apalagi misalnya berbasis masa Islam itu punya tautan teologis, punya tautan historis, punya tautan sosiologis.
tiga itu menjadi sebenarnya pijakan, tetapi kemudian itu bisa menjadi tidak berarti apa-apa kalau tidak ada simpul-simpul jaringan komunikasinya. Disitulah letak persoalannya. Coba aja misalnya lihat, kenapa 2004 meskipun PDIP menang waktu itu seingat saya 33% di bulan Juni, tetapi di Oktober pada saat sidang umum MPR itu kemudian dimenangi oleh Poros Tengah. Kenapa? Karena ada jejaring yang menjahitnya, ada tokoh-tokoh yang turun kemudian melakukan komunikasi yang intens. Tetapi di 2014 karena masing-masing mencari office seeking ya, mencari keuntungan dalam kekuasaan, akhirnya kemudian tidak ada jembatan untuk menyatukan sehingga gagal begitu. Komunikasi diintensifkan begitu ya. Bagaimana kalau tokohnya itu ada di kawan yang lama misalnya, Pak Mardhani? Tokohnya itu ada di kawan yang lama yang sekarang sudah ketemu lawan baru, kawan yang baru. Semua opsi masih terbuka, semua kemungkinan masih bisa dijajaki. Karena itu yang kami lakukan silaturahim dan silaturahim. Kayak misal PDIP bilang tidak mungkin koalisi dengan Demokrat dan PKS, buat kami no problemo, monggo saja, tapi kami tidak akan memutus komunikasi karena politik is the art of impossibility ya, seni ketidakmungkinan. Nah, menjadi mungkin tadi dengan silaturahim, kualitas komunikasi yang intensif serta mendahulukan kepentingan bangsa. Partai Keadilan Sejahtera melihat terlalu lama kita ini dalam middle income trap. Terlalu lama pendidikan kita tidak menjadi basis, terlalu lama sumber daya alam kita dieksploitasi. Mudah-mudahan dengan agenda bersama memajukan bangsa, kawan lama, kawan baru, bahkan kawan yang tidak kita duga bisa bersama-sama membangun sinergi untuk maju di Pilpres 2024. Begitu, Wahyu. Oke, terakhir Mas Jazilul, membangun poros harapan baru yang tidak oligarki, apakah ini menyindir partai atau teman lama yang dianggap oligarki atau bagaimana? Nah, ini bukan soal menyindir atau bukan, tetapi faktor COVID-19 ini memberantakkan keadaan yang ada dari kesehatan, ekonomi, hubungan antar kita. Makanya PKB melihat ini kalau kita mampu menangkap harapan baru, dalam bahasa Mas Gunggun tadi, agenda bersama yang bisa mengatasi keadaan, saya yakin itu akan menjadi pemenang. Tetapi kan selama ini berkutat pada figur. Ya. Selalu berkutat pada figur. Maksud saya bergeraklah pada satu agenda. Agenda bersama. Karena itu sebenarnya yang lebih penting buat partai seperti PKB dan seperti PKS. Karena kita harus tahu diri, kita tidak bisa bergerak sendirian. Kita harus berkoalisi. Nah, untuk berkoalisi maka perlu agenda bersama. Baru kita cari figur. Karena waktu masih lama menurut saya. Mari kita rumus arah harapan baru yang diharapkan masyarakat di tengah krisis kesehatan, krisis ekonomi. Apakah partai sanggup menerjemahkan? Maksud saya itu. Ketika kita mampu menerjemahkan, itulah yang disebut harapan baru. Baik, kita nantikan bagaimana partai-partai berbasis Islam ini merapat kemana atau membentuk poros harapan baru. Nanti kita akan tagih lagi di beberapa waktu yang akan datang. Terima kasih Mas Jazilul, Pak Mardhani, Mas Gun, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk malam hari ini. Pemirsa, demikian informasi dan juga perbincangan kami di Prime Talk hari ini. Saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.